Luar biasa dong pastinya. Semuanya. Yuk kita dengar yel-yel adik-adik dulu ya, biar kita kompak semangat pagi hari ini. Betus Dakit, Yes. Betus Dakit, Yes. Betus Dakit, Yes, yes, yes. Pagi ini kita siap menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Semuanya pasti sudah cantik, sudah ganteng, sudah keren, wangi, siap menyembah Tuhan ya. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Buat sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan angkat satu pujian. Adik-adik yang ada di rumah sudah duduk yang manis, kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan
memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Mari Bapa, Kau urapi dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin, Tuhan Yesus. Tuhan sertai, Kau menjaga. lawat mereka anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan dengan kuasa jamahan Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap mereka. Walaupun kami ibadah online Tuhan, kami Tuhan, percaya kuasa mujizat-Mu nyata atas Amin, setiap amin, Tuhan mereka. Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan senantiasa menghibur, Haleluya, menguatkan. Yes. Yang sakit disembuhkan oleh Amin, amin, bilur-bilur-Mu. Terima Tuhan kasih. Yesus, kami siapkan hati kami. Ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi, Amin. Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Hari apa Kak? Harinya Minggu hari dong. Tuhan. hari Tuhan, hari Minggu, saatnya kita datang kepada Tuhan, Tuhan ya. Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Sebab hari ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, ya Teh. Amin. Nah, oleh karena kebaikan Tuhan kita hari ini boleh ada, bisa bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Yeay. Yang percaya dan menikmati kebaikan Tuhan, ya beri tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Yeay. Ya, kita bangkit berdiri yuk. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi dong, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Ayo lebih semangat lagi yuk, sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, amin, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah. Nih adik-adik yang di rumah masih semangat gak nih? Masih dong. Kakak-kakak di sini masih semangat Mary udah kan? kos-kosan aja Masih masih loh. semangat Wah. loh. Apalagi yang di rumah pasti semangat. Iya, Bener semangat, banget. semangat. Walaupun kita ibadahnya masih online ya adik-adik, kita harus tetap semangat. Iya, Tuhan Yesus tetap hadir. Bener Nah, ya. banget. Yuk sekarang kita mau angkat satu pujian lagi. Yuk. Yesus pokok. Yes. Oh,
di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, wow oh, tinggallah di dalamnya, wow oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggalnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya, hanya tinggal di dalam Tuhan saja kita akan Tumbuh bertumbuh dan bertumbuh berbuah. dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, ada di kasih Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan sepanjang waktu, sepanjang kehidupan kita. Sekalipun kita dalam kegelapan, sekalipun kita dalam pergumulan, kasih Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Amin. Musim boleh berganti ya. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan tetap hadir di tempat kita masing-masing ibadah ya. Yuk kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita siapkan hidup kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan menjamah, memulihkan kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan dalam segala keadaan. Engkaulah penolong kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sekalipun kami kecil Tuhan, tapi kami menyadari Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan menerka. Amin. Terima kasih Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami. Tepat pada waktunya Tuhan Engkau berkarya atas kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu, kami belajar percaya kepada Engkau Allah yang hidup, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang sanggup mengadakan mujizat Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Sekalipun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Mari berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan yuk. Amin. Haleluya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Yang pasti masih standby di tempat duduknya masing-masing. Karena kita akan belajar tentang firman Tuhan, mendengar cerita tentang firman Tuhan yang pasti akan asik dan luar biasa. Ya. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan? Oh jangan lupa ya Alkitabnya, nanti ada ayat-ayat yang penting yang harus kita pelajari bersama. Semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Bethesdahis yang siap mendengarkan firman Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang Nabi Allah. Siapa ya yang dikatakan Nabi Allah? Ada yang tahu? Ada ya? Oh ya betul, yang menjawab Yeremia, Nabi Yeremia adalah Nabi Allah. Betul 100. Kita akan mendengarkan dan belajar tentang cerita Yeremia. Bagaimana sih kisah ceritanya Yeremia itu? Apakah Yeremia itu seorang nabi yang ganteng? Apakah Yeremia itu seorang nabi yang tinggi besar? Apa yang kecil ganteng seperti Daud? Atau yang gagah perkasa besar seperti Goliat? Enggak. Nabi Yeremia yang disebut Nabi Allah adalah nabi yang biasa-biasa aja. Tapi dia punya keistimewaan karena dia sangat dipakai oleh Tuhan. Ya. Dia dipakai oleh Tuhan sebagai hakim atau penasihat bangsa Yehuda atau bangsa Israel waktu itu. Apakah Nabi Yeremia sangat disukai? Enggak. Kehadiran Nabi Yeremia di tengah-tengah bangsa Israel
sangat tidak disukai. Sebenarnya Nabi Yeremia membawa berita-berita yang penting bagi bangsa Israel. Namun sesungguhnya bangsa Yehuda atau bangsa Israel menolak oleh kehadiran Nabi Yeremia. Dia menolak kehadiran Nabi Yeremia. Apapun yang dilakukan selalu tidak didengar, apapun yang dikatakan. Padahal itu hal-hal yang penting untuk keselamatan bangsa itu, untuk ketentraman bangsa itu. Mari kita buka dalam Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai 13. Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai 13. Itu dasaran yang harus dipelajari hari ini, minggu ini ya. Nah, ayatnya panjang banget. Nanti setelah itu dibaca ya, ayatnya kisahnya seperti itu. Kehadiran Nabi Yeremia tidak disayangi oleh bangsa Israel. Tidak disukai oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena Yeremia dianggap mengada-ada, Yeremia dianggap selalu mendahului perkataan Tuhan, tapi sesungguhnya itu perintah dari Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsa itu. Suatu hari Nabi Yeremia memberitahu kepada bangsa itu bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yehuda harus pergi keluar dari kota itu. Yang tidak keluar akan mati. Tetapi yang pasti tinggal di situ akan tertimpa pedang dan juga mendapat karena penyakit, sampar dan sebagainya. Tapi bangsa itu tidak mengindahkannya. Bangsa Israel tidak suka. Malahan dia mengusulkan kepada sang raja bahwa Yeremia harus dibunuh. Tetapi waktu itu raja tidak menginginkan, bahwa disuruh. Nah, Yeremia memasukkan ke dalam suatu perigi. Perigi itu kalau di sini kayak apa ya? Tempat kayak dikurung-kurungan itu, terus dimasukkan ke dalam sumur, walaupun sumurnya itu tidak ada airnya, tetapi ada lumpurnya yang sangat dalam. Nah, apa yang terjadi? Ada seorang yang mendengar hal itu setelah Nabi Yeremia itu dikurung, dimasukkan ke dalam sumur. Yang disuruh memberitakan kebenaran, disuruh mengingatkan bangsa Israel, disuruh ngomong bangsa Israel. Tapi tidak diperlakukan yang sebaiknya. Tidak diterima dengan senang hati. Tapi Allah itu Maha Kuasa. Allah menjadikan atau mengutus seseorang yang bernama siapa ya? Abed-Melek. Karena dia mendengar kisah itu. Lalu dia dengan mencari waktu datang kepada sang raja pada pagi-pagi. Sang raja, perbuatan penggawa-penggawa itu tidak baik. Itu salah. Lalu sang raja, apa yang harus kita lakukan? Abimelek itu berusaha untuk menolong sang hamba Tuhan atau abdi Allah, Nabi Allah yang yaitu Nabi Yeremia. Disuruhnyalah mengambil kain-kain kotor untuk lalu
kasih tali, juga kain-kain kotor dimasukkan nih. Kamu, ini kain-kain kotor ini untuk kamu supaya badanmu tidak sakit, ya, sebagai alas di sini, dan di sini. Nah, setelah itu diangkatnya lah Nabi Yeremia dari sumur atas usulan dari Abed-Melek. Itulah utusan Tuhan. Ternyata Tuhan itu selalu menolong orang-orang yang berbuat baik. Tuhan menolong dan akhirnya menyelamatkan Nabi Yeremia waktu itu. Hebat kan? Diangkatnya lah Nabi Yeremia dari sumur itu. Ayo naik, ayo Yeremia naik, ayo naik. Terima kasih. Lalu Nabi Yeremia diungsikan di suatu tempat kepunyaan Abed-Melek. Nah, itu yang terjadi adik-adik. Kisah Nabi Yeremia tidak menyenangkan sebagai nabi utusan Allah. Dia adalah seorang penasihat orang Israel, orang Yehuda, bangsa Yehuda. Tapi dia tidak menyenangkan, dia tidak menerima perlakuan yang tidak sebaik-baiknya. Melainkan mendapatkan perlakuan yang tidak baik, seringkali diterima oleh Nabi Yeremia. Tapi yang pasti, orang yang selalu percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolongnya. Nah, begitu pula yang dapat kita pelajari dari firman ini adalah supaya anak-anak mengerti bahwa kita tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Orang yang selalu berbuat baik, Tuhan pasti akan menolongnya. Tuhan akan mengerti keluh kesah hambanya yang sangat mengasihinya. Maka dari itu, jika saat ini adik-adik saya dan seluruh keluarga, mungkin hari ini merasa jenuh karena harus tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, ribet harus pakai masker, ya, tidak boleh jajan liar, main sepedaan seperti hari-hari biasa seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi yakinlah, Tuhan akan selalu menolong di tengah-tengah kesulitan kita semua. Adik-adik tidak boleh mengeluh. Adik-adik tidak boleh bosan tinggal di rumah. Adik-adik tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Harus mentaati pakai masker, tidak boleh keluar rumah. Harus makan yang banyak, jaga kesehatan, ya. Karena yang pasti, kalau kita dekat pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolongnya. Karena Tuhan adalah sandaran kita. Tuhan tempat kita berlenung, Tuhan tempat kita berkeluh kesah. Nah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau akan selalu luar biasa di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Engkau akan selalu melindungi kami, Engkau selalu akan menolong kami dan keluarga kami di dalam situasi apapun juga. Karena Engkau Allah sandaranku, karena Engkau Allah tempat kami berlindung, karena Engkau Allah dan Tuhan yang selalu menjaga kami setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kami ambil dari Amsal pasal 3 ayat 26. Nah, coba Kak Sun ditampilkan Amsal pasal 3 ayat 26. Nah, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan
kakimu dari jerat. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebagai kreativitas, kita sayang nggak dengan bangsa kita? Sayang ya. Bagaimana kebingungan bangsa kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam masa-masa pandemi ini. Nah, kreativitasnya minggu ini berdoa untuk bangsa, ya. Kreativitasnya berdoa untuk bangsa supaya bangsa kita tetap pulih, tetap cepat pulih, tetap semua cepat sehat dan sebagainya. Nah, karena Tuhan seperti janjinya akan menolong orang yang bersandar kepadanya. Ya. Kreativitasnya berdoa bagi bangsa. Sekian cerita dari firman Tuhan. Kreativitasnya jangan lupa, ayat hafalannya dihafalkan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Dah.